Warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, berselawat kepada Nabi Muhammad dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama, kita mengucapkan ribuan syukur dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh pengurus Masjid Al-Mabrur, menasah masjid, dan kepada jamaah sekalian semua, jamaah gerakan pemuda subuh pada hari ini kita telah mencapai GPS yang ke-370 insyaallah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kami menginformasikan tata pelaksanaan sholat subuh pada hari ini, terlebih dahulu kami menginformasikan untuk yang pertama, kegiatan syiar Mahabbah subuh untuk Ahad esok subuh. Marilah sama-sama kita mengunjungi Masjid At-Taqwa Maraksa, Gampung Masjid, Kecamatan Belambangan. Untuk SMS Ahad esok di Masjid At-Taqwa Gampung Jambu Masjid Maraksa, Kecamatan Belambangan. InsyaAllah akan diasuh oleh guru kita bersama, Tengku Saifullah Yusuf. Kemudian jadwal gerakan pemuda subuh Sabtu yang akan datang, marilah sama-sama kita mengunjungi Masjid Baitul Huda Gampung Kutablang. Untuk GPS Sabtu depan di Masjid Baitul Huda Gampung Kutablang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baru saja kita telah menyelesaikan sholat subuh secara berjamaah yang diimami oleh Ustaz Muhammad Habibullah. Beliau merupakan pimpinan TPQ Al-Mukhlisin Kutablang Lok Semawe. Dan sebentar lagi marilah sama-sama kita mendengarkan tausiah yang akan diasuh oleh guru kita bersama, Tengku Tu Ramadan MA. Beliau merupakan alumni Hidayah Palu Gading. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Sebagai langkah yang utama, mari kita selalu meningkatkan syukur, iman dan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Selawat beriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan qudwah dan uswah kita
di dalam beribadah dan beraktivitas di dunia ini. Selawat beriring salam pada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Takdim kami kepada Imam Masjid BKN, kemudian kepada seluruh jamaah salat subuh yang semoga dengan waktu subuh berkah menambahkan keberkahan kepada kita. Makna berkah khairul umur, bagus perkara dalam pandangan agama. Pada kesempatan yang berbahagia, ulun tuan menyampaikan ulangan tausiah daripada gure-gure gedanya ulang lebih awal yang sampaikan, menghindari rugi. Berbicara tentang rugi, ayat yang telah khatib sampaikan tadi, wal asr, demi masa, demi waktu. Allah bersumpah dengan waktu, menandakan bahwa waktu ini butuh perhatian khusus, dan waktu ini juga akan dipertanyakan di akhirat setiap detik. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia selalu dalam keadaan rugi. Wate gini pegah manusianya rugo. Pertama Allah Ta'ala keyakin katanya dengan inna, ada taukid menguatkan. Kemudian diulang dengan lafi, la ibtida yang berfaedah taukid. Tujuan digunakan taukid dalam istilah nahu untuk menghilangkan keraguan bagi yang mendengarkan. Maka kenapa sesungguhnya betul-betul manusia dalam keadaan rugi. Kemudian pada saat disebut kata-kata rugi, khusrin digunakan dengan nakirah. Ini bermakna umum badali, artinya keumuman yang selalu berganti-ganti. Bila pegah kepada katanya manusia, manusianya selalu rugi yang berganti. Detik selanjutnya rugi dan selanjutnya rugi. Kecuali illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Makna iman bermacam cara pengertian, tetapi iman secara mudah kita memahami kekuatan yang ada di dalam kalbu, jiwa kita yang hidup bak raja bagi tubuh katanya, untuk menggerakkan melakukan kebaikan, menghindari melakukan hal-hal yang dosa atau sia-sia. Kemudian wa'amilus shalihat, dan yang terhindari daripada rugi adalah orang-orang yang beramal saleh. Maka melalui saleh ini, amal saleh ini, nyoke yang akan coba kita bahas. Kesalehan yang sangat diharapkan oleh agama, saleh individu dan saleh sosial. Saleh individu, saleh hablum minallah, hubungan langsung dengan Allah. Saleh sosial, hubungan sesama manusia, namun berharap interaksi bersama manusia untuk mencari ridha Allah. Kaum muslimin dan muslimat yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, kesalehan yang sangat diharapkan adalah saleh individu, saleh sosial. Namun ada saleh yang tidak sempurna. Saleh individu hubungannya dengan Allah, bermasalah hubungannya sesama manusia. Atau yang selanjutnya, ada saleh yang masih bermasalah, saleh hubungannya sosial, namun bermasalah interaksinya dengan Allah Azza wa Jalla.
Yang pertama, saleh individu dan saleh sosial. Saleh individu lahir dan batin. Lahir amal-amal yang diu oleh Allah Ta'ala secara lahir ia melakukan. Batinnya ia melakukan karena Allah. Saleh sosial artinya hubungannya dengan sesama manusia baik lahir maupun batin. Mengulang sebuah cerita yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad itu menjadi pelajaran kepada kita. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sebentar lagi akan lewat penghuni syurga. Lewatlah seseorang yang yaitu menentengkan sandal, getiji sandal. Bekasan huduk mengalir yaitu melalui jenggotnya. Besok juga begitu, sebentar lagi akan lewat orang itu juga. Pada hari yang ketiga juga hal yang sama seperti hari pertama dan kedua. Maka kemudian ada sahabat Nabi Amr bin As yang ia mengikuti orang Ansar tersebut. Ruh urumo gelake idin tinggal. Yang tujuan adalah untuk mendapatkan apa kiat-kiat pu yang gepubut ibadat, sehingga Rasulullah telah memberikan rekom pernyataan di dunia ini adalah penduduk syurga. Kemudian apa yang terjadi? Sepertiga malam sahabat Amr bin As bangun. Beliau terbangun sebelum subuh. Kemudian dia membacakan doa sunnah-sunnah, kemudian salat tahajud, kemudian ia berangkat ke masjid. Kemudian hari kedua dia mencari, hari yang ketiga juga mencari apa rahasianya. Namun orang ini apa yang terjadi? Ia yaitu tamunya dilayani, kemudian dilakukan dan makan apa yang ia makan, ramah dan lain, dan tidak curiga. Apa pelajaran penting di situ? Pelajaran penting ternyata laki-laki ini adalah orang yang baik hubungannya dengan Allah. Secara lahir ia adalah orang-orang yang melakukan salat berjamaah. Kemudian batinnya juga baik, ikhlas karena Allah. Dengan manusia juga baik, tamunya yaitu dia perlakukan, dijamu tamu sesuai dengan kemampuannya, tidak ada curiga dan lain sebagainya. Maka pada hari yang ketiga Amr bin As mengatakan, sebenarnya saya tidur, long menginap, long ihtina untuk tahu amal ibadah ron. Karena Rasulullah mengatakan engkau yaitu penghuni syurga. Maka laki-laki tersebut menjawab, yang lagi nekalan, yang ke lagi nyandung ibadah. Makin hamlumpok jawaban. Namun qadarullah, dia mengucapkan namun ulun tuan, hati ulun tuan tidak pernah iri, tidak ada keinginan untuk menipu orang lain. Maka Amr bin As mengatakan, nyo yang kamu yang susah, nyo yang luar biasa ibadah ron. Ternyata ada ibadah batin dia yang luar biasa, tidak pernah iri. Karena biasa katanya iri, caleg irinya dengan caleg, calon gesi dengan calon gesi, kerja gesi. Kemudian irinya setaraf, selevel, penjual dengan penjual. Tapi laki-laki ini tidak pernah iri kepada nikmat yang diberikan kepada orang lain. Kaum muslimin yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, nyo laki-laki yang saleh individu, saleh sosial. Yang kedua, orang yang nampak saleh secara lahir hubungannya dengan Allah, namun bermasalah yaitu hubungannya dengan manusia. Ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad. Kelompok ibu-ibu sahabiah pada saat tersebut membawa sebuah kasus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya ada si fulan, tidak disebutkan nama,
etika dalam berdanya untuk mendapatkan hukum. Beda dengan tanya, tak sebut nama pulan, tungku pulan, anak pulan, kampung pulan, jelas sekali. Tapi etika untuk berdanya, iaitu menyebutkan kasus karena hukumnya yang dibutuhkan, bukan siapa, tapi hukum yang dibutuhkan, si fulana. Maka sebutkan, takumulai, ia orang yang salat malam, ibadah malam, tasumun nahar, iaitu ia berpuasa siang, tasaddaq, dan ia bersedekah. Namun ya Rasulullah, tu'zi jiranaha bilisaniha, namun ia adalah orang yang menyakiti tetangga, jiran, dengan lisannya. Jiran, tetangga dalam kitab-kitab Taisir Khalaq, di mana kan peluh rumah gede, peluh kiri kanan. Dengan orang yang di sekeliling dia, orang yang ia kenal. Apa jawaban Rasulullah? La khaira fiha, tidak ada kebaikan padanya. Bahasa terjemah mereka modern pun, hana jenis kebaikan, hana dia kebaikan, habis kebaikan. Padahal coba kita lihat, ia salat malam luar biasa, ibadah malam, puasa siang, salat malamnya puji dengan menjadi penghuni syurga, puasa ke puji neraka, sedekah ke puji neraka. Tapi dikatakan tidak ada kebaikan dengan lisannya, yaitu menghabiskan pahala ibadah yang ia lakukan. Adakala dengan ghibah, adakala dengan fitnah, adakala dengan kata-kata yang kasar yang menyakiti tetangga. Maka tidak ada kebaikan. Rasulullah malah menyampaikan, hiya min ahlin nar, malahan ia menjadi penduduk neraka. Kebaikan banyak, hubungannya dengan Allah hebat, namun dengan manusia hana bereh, hana gangga, hana god. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang cukup bagus, yaitu sosial namun bermasalah, yaitu hubungannya dengan Allah. Sosialnya luar biasa, apalagi karena pemilihan nyan pakai AJB, peng paksa kejo, luar biasa sosialnya, gak dadat, tapi dilakukan bukan karena Allah, dilakukan bukan karena Allah, dilakukan bukan karena Allah, maka Allah tidak menerima amal ibadah kita. Kaum muslimin yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, maka kita butuh saleh individu, saleh sosial. Uku gedanya akan melakukan ibadah yang saleh individu, saleh sosial. Dirikut dalam Ramadan mengajarkan kepada kita saleh individu, saleh sosial. Tak ibadah, tak puasa, tak bulan Ramadan, begat tak jaga babah berulah amal ibadah. Malahan puncak ujung daripada puasa Ramadan, gedanya harus peduli kepada orang lain, disuruh yaitu memberikan zakat fitrah. Ada kesalahan denda kafarah, ternyata kafarahnya kan biu muratik, biujuk sesuatu yang hubungannya yaitu dengan orang lain. Banyak dalam kehidupannya yaitu biu perseimbang antara saleh hubungannya dengan Allah dan saleh hubungannya sesama manusia. Dalam kehidupan tiura-ura, bila mana pemilihan, ada pemilihan, tiura-ura cukup saleh, umuradib luar biasa, baca Quran luar biasa, zikir luar biasa, tahajud luar biasa, orang hana peduli. Tiada orang yang ibadah biasa-biasa saja, tapi nilai sosialnya menyena pemilihan, dan pemilihannya tidak ada serangan fajar, maka long yakin menang orang yang saleh individu dan saleh sosial. Kemudian gedanya dan uke padit-padit urate si belum lebih nyoka dua dul kaidah,
Berarti tidak sampai 40 hari lagi kita akan melakukan sebuah ibadah yang ibadah tersebut bernilai saleh individu dan saleh sosial, yaitu berkurban. Dalam bahasa disiplin ilmu fikih namanya udhiyah. Anjuran berkurban sama lagi anjuran salat Idul Adha. Sama. Kebuktinya disebutkan dalam ayat sama beriringan. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah. Dalam tafsir Jalalain yaitu maknanya yaitu salat Idul Adha. Kemudian dan sembelihlah, sama dua. Tiba sama. Sembahyang Idul Adha sunnat muakkad dalam mazhab Syafi'i. Kurban sunnat muakkad juga dalam mazhab Syafi'i. Cuma apa yang membedakannya? Yang membedakannya adalah satu ibadah tubuh, satu ibadah harta. Maka dirikutnya gepingat katanya. Gepingat katanya letak yang kagebi inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya telah kami berikan kepada engkau Kal-Kautsar. Walaupun asal mulanya adalah ini adalah dihadapkan ucapannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kagebi, maka biu syukur dengan tubuh salat, syukur dengan harta berkurban. Geso untuk salat sunnah makat kurang yang mampu untuk salat karena sehat. Geso kurbannya sunnah makat sama hukum semayang kurang yang mampu. Banyak orang mengatakan kamu hanya mampu. Betulis dalam kitab Bujairimi kandungannya bahwa orang yang kamu memiliki kelebihan, kemudian ia mampu memberikan kurban, kurban, dan ia punya kelebihan untuk hajat, kebutuhan uroraya dan hari-hari tasyrik, maka nak kelebihan bila mana harga kurban umpama 2,5 juta, 2,500,000, kemudian kebutuhan selama 4 hari, orang pun mungkin butuh oleh katanya 200,000, kebutuhan makan, kebutuhan mi Honda motor, kemudian kebutuhan yang butuh bukan untuk berpoya-poya, laku 200, napu uro 800, 2,5 juta tambah 800, berapa jadinya? 3,300,000. Napeng katanya bak wate Idul Adha 2,800,000 atau segelumnya katanya orang yang dianggap mampu. Dan perlu tak ingat oleh katanya yang Idul Adha arti id kembali, Adha kurban. Berarti pun makna kembali katanya tak kurban mak orang rayanya. Dan mereka buat Idul Salah, kembali salat. Walaupun salat nak dianjurkan, tapi fokus di sini adalah kurban. Berapa banyak getanya dan orang di sekeliling getanya, keluarga getanya mampu untuk berkorban, tapi cuma yang bermasalah mau kurang karena iman ke akhirat kurang. Bila mana oleh katanya dah payah tak mampu, tabung 10,000 si uro, tak kali leher tuh 65. Bila mana ngentun Masehi, bila mana ngen Kamaria leher tuh 50 put tak kurangi, iaitu 11 uro. Leher tuh 50 put. Tip uro tabung 10,000. Lebih kurang leher juta 540,000 lebih 10,000 mampu lebih lah.
Namun coba oleh katanya takalan diri katanya bila mana HP rela. Nya mungkin hana ada tunda katanya lewat 3 minggu kan akan tahu. Yung HP 2,5 juta 3 juta. Kemudian bila mana takali oleh katanya mohon maaf bagi perokok dan nyo yakin lung hana merokok karena dalam masjid. Bila mana seorang perokok kadang satu bungkus 20,000 malahan lebih gekoh sikan 10,000 yang merokok 10,000 sikan, maka apa jadinya? Ia mampu. Cuma yang bermasalah katanya kurang mau nyo di antara ibadah saleh hubungannya dengan Allah karena Allah yang yu dalam Al-Quran, saleh juga batin kita dalam melakukan kurban karena tujuan daripada kurban takarruban ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, melakukan karena Allah dan ibadahnya sesuai dengan tuntunan syariat. Kemudian saleh sosial, kata juk ke tetangga, kurang di samping rumah kerau di jeda baju, dan hal tersebut ibadahnya beda dengan jakut. Jakut hanya orang-orang fakir miskin yang bisa memilikinya saja. Hanya orang fakir miskin saja yang bisa menikmati dari zakut. Tapi nyo na beda. Kerau di jeda baju, jakut hanya baju kerau. Kemudian kepada fakir miskin bentuknya sedekah, kepada orang kaya bentuknya hadiah. Beda sedekah dengan hadiah. Sedekah setelah diberikan ia memiliki, kemudian punya guna kublau sah kublau. Tapi kalau hadiah ia mengambil, memanfaatkan, masak atau sedekah lagi. Kemudian ibadah yang dengan ibadah tersebut sabah rumah tak ibadah, kira urang kurban pahala bisa banyak. Mutira dan kurban mampu, makruh. Makruh itu dibenci daripada karaha. Makruhun yang dibencikan kepada orang yang tidak mau melakukan padahal mampu. Ban benci Allah apa yang terjadi? Harta kurang berkah. Makna kurang berkah? Harta banyak dalam kebaikan sedikit ia gunakan. Maka bila mana sabah rumah dibenci oleh Allah Ta'ala gara-gara mampu namun tidak mau karena kurangnya iman untuk akhirat, padahal menjadi tunggangan, menjadi kekuatan amal katanya yang menyebabkan katanya memudahkan untuk melewat sirat, ujian terakhir dalam kehidupan akhirat. Kaum muslimin yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian kurbannya kan akikah. Banyak pemahaman masyarakat kurban lagi hakikah, walaupun hanya kepegahnya akikah. Ya, tak kurban nunggu. Kalau tahun yang kau ikut, ya kurban nunggu. Kalau 10 tahun yang kau ikut, 10 tahun yang kau ikut. Ya, tak kurban. Kalau ya ubud long, kurban dia ayah long. Nyan akikah. Akikah seumur hidup sekali. Kurban setiap Idul Adha. Id kembali, Adha kembali berkurban. Getanyo yang na dalam kantong, getanyo yang na harta walaupun kan bentuk bank. Kan bentuk bank ini yang bayang harta tok bank. Nah, ke harta-harta lain yang oleh getanyo mampu mewujudkan getanyo. Berkurbanlah sehingga kita dianggap orang yang saleh individu, saleh sosial, terhindar daripada kebencian Allah Azza wa Jalla. Jumpoh 6/5 lung leke maaf bila mana panjang lung perhaba. Kesimpulannya satu, bahwa kita harus menghindari diri kita daripada yang rugi, daripada orang yang rugi. Orang yang tidak rugi iman dibuktikan dengan amal. Dia beramal maka akan menambah iman. Kemudian dibuktikan dengan amal saleh. Amal saleh yang terbaik adalah saleh hubungan dengan Allah lahir batin, saleh sosial lahir batin. Kemudian ulun tuan nyo kadang banyak yang sampaikan salah karena merupakan orang yang menteng murno, menteng but abadi di buluh dang arah titik malam Jumat, dan juga menteng but polo wedding apalagi pengajian alumni. Maka banyak salah yang lung sampaikan. Lung sampaikan lung alumni supaya yang salah lung sampaikan. Mungkin dia akan ditegur oleh abadi atau gure ulun tuan yang lung but di polo wedding. Wallahu alam bisawab. Kebenarannya milik Allah. Subhanakallahumma
bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.